Pelabuhan minyak keras Isa di Yaman mengalami kerusakan signifikan imbas dibombardir serangan udara Amerika Serikat pada Kamis 17 April 2025. Merespons hal itu, pemerintah Yaman tegas mengutuk aksi pasukan Donald Trump. Menurut pemerintah Yaman, tindakan tersebut merupakan kejahatan perang di tengah serangan berkelanjutan di pelabuhan itu. Atas hal itu, Yaman akan melanjutkan operasi serangannya demi mendukung Palestina. Sebagai informasi pasca serangan Amerika Serikat, tim pertahanan sipil sigap berjuang melawan kebakaran besar di fasilitas minyak strategis tersebut. Dilansir dari English Al-Mayadin.net, akibat kebakaran tersebut sekira 17 pekerja tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu menurut Kementerian Kesehatan Yaman, 13 warga sipil tewas dan 30 orang terluka. Pihaknya mengatakan tindakan itu merupakan serangan langsung terhadap infrastruktur sipil. Belakangan ini Israel kembali melakukan aksi biadab terhadap warga Palestina di Gaza pada Kamis 17 April 2025. Pasukan Benyamin Netanyahu itu membombardir kamp tenda di Khan Younis Al-Mawasi. Akibatnya sekira 40 warga Palestina terbakar hidup-hidup hingga tewas terkena serangan udara Israel. Menurut juru bicara pertahanan sipil Mahmoud Basal, 2 rudal menghantam sejumlah tenda di daerah Al-Mawasi di selatan Khan Younis. Sekira 16 orang yang mayoritas wanita dan anak-anak tewas serta 23 korban lainnya terluka. Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya agresi Israel di jalur Gaza dan serangan baru di Khan Younis. Menurut Basal, Israel tak hanya melakukan serangan di Al-Mawasi. Serangan udara Israel menargetkan 2 kamp, yakni satu di Beit Lahia, lalu yang kedua di dekat Al-Mawasi, tempat seorang ayah dan putranya tewas. Kemudian di Jabalia terdapat 2 serangan Israel yang terpisah dan menewaskan 13 orang. Lalu 1 serangan menewaskan 7 anggota keluarga Asalia. Sementara serangan lainnya menargetkan sekolah yang digunakan sebagai tempat penampungan menewaskan 6 orang. Selain itu, penembakan Israel di kota Gaza juga menewaskan 2 orang lagi. Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas menekankan tegas menolak gencatan senjata parsial. Namun Hamas menginginkan kesepakatan komprehensif demi mengakhiri perang Gaza. Jika itu tercapai, Hamas akan menukar semua sandera Israel dengan warga Palestina yang dipenjara di Israel. Hal itu dibenarkan pemimpin Hamas di Gaza, yakni Khalil Al-Hayya. Terkini Al-Hayya menyebut bahwa Hamas segera melakukan negosiasi paket komprehensif demi membebaskan semua sandera yang tersisa di Gaza. Hal itu sebagai imbalan atas penghentian perang di jalur Gaza. Sebelumnya Hamas menolak proposal terbaru yang diajukan Israel karena pejuang Palestina itu menilai hanya sepihak dan tak menjamin diakhirinya perang. Sementara itu tak ada komitmen dari Israel untuk menarik pasukan dari jalur Gaza. Bahkan Israel melalui mediator Mesir ingin Hamas melakukan pelucutan senjata hingga pembebasan sebagian sandera. Lantas sebagai imbalannya, Israel akan menerapkan gencatan senjata selama 6 minggu. Selain itu, Israel akan kembali membuka akses bantuan kemanusiaan yang sebelumnya diblokade sejak awal Maret. Dilaporkan Iran dan Amerika Serikat kembali melanjutkan perundingan nuklir putaran kedua pada Sabtu 19 April mendatang di Roma. Menjelang perundingan tersebut, Iran menekankan haknya untuk memperkaya uranium tak akan menjadi bahan negosiasi pembahasan nuklir. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Rabu 16 April 2025. Pernyataan tersebut merespons tanggapan negosiator utama Amerika Serikat yakni Steve Witkoff. Sebelumnya, Witkoff menuntut Iran menghentikan aktivitas pengayaan nuklir untuk mencapai kesepakatan dengan Washington. Melalui media sosial X-nya, Witkoff menyatakan Iran harus menghentikan dan menghilangkan program pengayaan serta persenjataan nuklirnya. Sebagai informasi, negara barat kerap menuduh Iran memperkaya uranium hingga mencapai tingkat kemurnian tinggi. Menurut negara barat, hal itu melebihi kebutuhan sipil dan mendekati level yang dapat digunakan untuk bahan bom nuklir. Merespons hal itu, Iran menyatakan bahwa program nuklirnya memiliki tujuan damai khususnya untuk keperluan energi dan medis. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.